Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Ibu akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SD. Keren. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya nih hari ini? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal. Amin. Sebelum kita memulai acara atau kegiatan kita pada hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya berkat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap perintah dan aturan. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bina Talenta, Bapak Denny Setiawan SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SD Bina Talenta. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada ayah dan bunda yang pada hari ini berkesempatan untuk mengikuti acara kita dan anak-anaknya. Terima kasih ayah dan bunda hebat, masih setia mendampingi anak-anak di rumah. Dan juga tidak lupa untuk yang sangat Ibu banggakan seluruh siswa dan siswi SD Bina Talenta yang hadir pada kesempatan kali ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan ini, perkenalkan nama Ibu Siti Nur Hayati yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Adapun tema dari acara kita pada kesempatan pagi ini adalah baca nulis jadi pede banget loh. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan membahas tuntas mengenai kegiatan yang berhubungan dengan membaca dan menulis ya. Nah, baik, sebelum itu Ibu akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi. Kemudian acara yang kedua adalah nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Bina Talenta. Kemudian nanti Ibu akan membacakan sedikit biodata ya dari narasumber kita hari ini supaya kalian lebih kenal nanti. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Nanti setelah pemaparan kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Jadi anak-anak mohon diperhatikan ya selama nanti narasumber memberikan materinya. Jadi diperhatikan kalaupun ada pertanyaan nanti boleh ditulis dulu aja, disiapkan dulu pertanyaannya. Nanti ketika sesi tanya jawab boleh langsung ditanyakan ya. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, nah kita akan beranjak ke acara selanjutnya nih, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Bina Talenta yang kami hormati, Bapak Denny Setiawan SPD, dipersilakan. Belum pada dia. Oke, anak-anak sebentar ya, sambil menunggu Pak Denny joining sama kita akan mendengarkan dulu sambutan dari beliau ya.
baik. Sebentar ya, nih sambil nunggu Pak Denny nih untuk memberikan sambutannya. Coba Ibu lihat di sini ada siapa aja ya. Oh, ada Argas ya, ada Argasi. Oh, udah ya. Udah ya. Nah, alhamdulillah nih Pak Denny sudah bergabung bersama kita. Mohon maaf ya, tadi agak ada sedikit gangguan nih. Mangga Pak Denny untuk memberikan sambutannya mungkin sedikit untuk anak-anak ataupun mengenai acara kita pada pagi hari ini. Mangga dipersilakan. Saudari Putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu ya. Mungkin nanti Bapak tidak akan lama-lama. Oh, sorry. Hanya berpesan saja kepada anak-anak Bapak yang luar biasa kali ini. Hari ini kita akan coba. Ini adalah mamahnya Amar ya. Nah, mamahnya Amar ini adalah salah seorang penulis yang salah satu bukunya Bapak juga punya dan sudah Bapak baca dan isinya luar biasa. Nah, di sini pada webinar ini judulnya baca, nulis, jadi pede banget deh. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kemudian apa yang dialami, apa yang menjadi pengalaman mamanya Amar, ini bisa menjadi Bapak yakin apa nanti yang disampaikan oleh Indari ini bisa menjadi bekal sekali lagi buat anak-anak Bapak dan Bapak Ibu guru juga mungkin yang punya minat untuk menulis. Untuk mempersingkat waktu mungkin itu saja ya Bu Siti yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bundanya Amar yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu kepada kita dan anak-anak yang ada di SD Bina Talenta. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Denny Setiawan yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, anak-anak seperti yang tadi Pak Denny sampaikan ya, jadi hari ini alhamdulillah narasumber kita atau yang nanti akan berbagi dengan kita pengetahuan, ilmunya, kemudian pengalamannya, nah alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Namun sebelum itu, Ibu akan bacakan sedikit biodata dari narasumber kita hari ini, karena seperti pepatah, tak kenal maka tak tahu ya. Tak tahu ya, jangan dulu main sayang-sayangan. Ya, oke. Tak kenal maka tak tahu. Jadi kita harus tahu dulu nih kenalan. Nanti kalian boleh kenalan lebih jauh lagi ya, langsung nanti bertanya ke Bunda. Nah, baik. Narasumber kita kali ini adalah Bunda Indari Mastuti. Beliau ini adalah ibu dari 2 orang putri dan 1 orang putra. Nah, tadi seperti yang Pak Denny sampaikan, Bunda Indari ini adalah salah satu orang tua dari siswa di sekolah kita nih. Nah, tadi katanya sudah dikatakan bahwa Bunda ini adalah ibunda dari Amar. Coba nih Ibu mau sapa dulu Amar, ada nggak Amar? Coba Amar diaktifkan nih speakernya. Amar, assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam. Oh itu Mana? itu menjual. Oh iya. Oke, Amar, assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam. Salam. Nah anak-anak nih kenal nggak nih sama Kak Amar nih? Kalau yang kelas 1 sampai ke 3 nih, kenal nggak? Kenal populer. Iya. Jadi ya Bunda dari Amar ya. Kakak Amar nih kalau untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3. Nah, selain itu juga Kak Amar ini punya kakak juga loh, tapi udah lulus alhamdulillah dari SD Bina Talenta juga. Ada yang tahu nggak siapa kakaknya Amar? Tahu. Nonit.
Nah, terus siapa tuh yang jawab? Kananit. Kita semuanya ya sama Kananit ya. Hafal. Ya, oke, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa kenalan nih sama bundanya pada hari ini. Oke, nah sepanjang tahun 2004 sampai 2020, Bunda Indari itu telah menulis dari 300 buku yang terdiri dari buku solo, kemudian buku antologi, buku biografi, dan hingga e-book ya. Dan sampai sekarang masih setia dan masih akan terus menulis buku ya, Bun. Amin. Amin ya, harus ya. Oke, aktivitas beliau selain menjadi seorang penulis juga adalah merupakan founder dari Inscript Kreatif, yaitu sebuah wadah rumah tangga ya biasanya anggotanya ya yang tertarik ingin menjadi penulis dan pebisnis gitu. Nah, jadi boleh bergabung nanti sama Bunda nih, langsung di mentor langsung sama Bunda ini. Nah, supaya kayaknya udah sangat penasaran banget nih, Bun. Ternyata luar biasa banget lihat dari sekilas biodatanya tuh luar biasa. Ternyata dari hobi awalnya suka nulis, suka baca dari kecil gitu, bisa menjadi bisnis, penulis, juga Bunda juga ibu rumah tangga yang luar biasa sekali ya. Baik anak-anak, nah tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan pengalaman atau ilmu atau sharingnya nanti dari Bunda Indari. Kalian mohon diperhatikan ya, didengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti diajukan ketika sesi bertanya. Baik, kita akan sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah Bunda Indari Mastuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari tampilannya ya Bu Siti ya, semangatnya oke banget, semangatnya luar biasa, dan saya jadi pengen jadi anak-anak lagi tuh. Jadi Bu Siti, sebetulnya kalau ngomongin tadi bahwa saya sudah nulis sampai 300 judul buku dan beberapa bukunya ada di depannya Bu Siti. Kemudian juga akhirnya Nanit, kakaknya Amar, tertular untuk menulis buku. Sekarang Nanit sudah menulis 6 buku. Sampai buku pertamanya juga dibagiin ke teman-temannya di Bina Talenta ya, kelas 1 kalau nggak salah. Sebetulnya tidak tiba-tiba Bunda itu bisa nulis. Ya. Tapi mau nanya dulu, siapa di sini yang pengen jadi penulis buku? Yo, siapa yang pengen jadi penulis katanya? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Ada yang mau atau apaan sih penulis buku ya? Tahu nggak penulis buku itu apa profesi apa itu? Kalau yang Penulis buku. Ada buku novel, ada buku, kalau sekarang itu buku novel anak-anak itu dari KKPK, kecil-kecil punya karya, itu adalah penulis-penulis cilik. Siapa yang pernah baca buku KKPK? Kecil-kecil punya karya. Ada Mila, ada Ayah ya, Ngacung katanya ya. Ada Nazwa juga. Nah, itu adalah profesinya sebagai penulis. Ya, Bunda juga sama. Sebelum sekarang akhirnya memutuskan tahun 2007 fokus menjadi seorang penulis. Dulu memulai dengan nulis sedikit-sedikit di diary. Jadi waktu seusia Amar tuh, Bu Siti, saya itu nulis di diary, aku ingin jadi seorang penulis. Kelas 4 SD, itu saya masih ingat. Tapi sebelum saya jadi penulis, yang pertama saya lakukan itu adalah suka baca. Ya, jadi dulu itu langganan majalah Bobo, sampai sekarang kayaknya masih ada ya majalah Bobo ya. Saya dikasih majalah anak, majalah Bobo, dan di sana ada cerpen, kemudian ada juga tulisan-tulisan pendek, terus kemudian juga dikasih buku-buku, dan termasuk karena ayah saya waktu itu juga punya perpustakaan kecil di rumah, ayah saya bilang, boleh kok Indari baca apa saja yang ada di lemarinya Bapak, katanya gitu ya. Dan saya baca. Jadi dari suka baca dulu, Bu. Suka baca, kemudian jadi gini, kok asik ya baca buku itu. Kenapa ya tiap selesai baca buku, saya ngerasa lebih bahagia? Ya, ada nggak ya di sini yang kalau udah baca buku kok rasanya lebih bahagia sih? Baca novel kok rasanya lebih seru sih gitu ya? Terus kadang-kadang kalau kita baca dongeng, tiba-tiba ngerasa bahwa kita adalah tokoh di dalam dongeng tersebut.
Benar nggak? Kayak ya Nazwa ya, Nazwa tadi yang aduh iya kayaknya Nazwa itu suka baca. Kalau baca tentang misalnya nih putri kecil yang cantik, yang ceria, rasanya aku juga pengen kayak putri itu deh, gitu kan? Kemudian baca tentang tokoh yang heroik gitu ya, Superman, aku juga pengen kayak Superman gitu ya. Baca, apa yang dibaca itu ternyata berpengaruh sama kita. Ya, sampai akhirnya semakin hobi baca tuh Bu Siti. Jadi dari hobi baca itu akhirnya dituliskan. Ya, jadi dulu waktu kecil tuh ya, sekarang dulu nggak ada sosial media. Jadi dulu itu ya, saya beli diary ya, punya diary. Kalau lagi dimarahin sama mama, ditulis di diary. Aku lagi sedih hari ini, ya. Aku dimarahin sama mama, ditulis di diary. Kemudian lagi berantem sama sahabat baik. Kenapa ya sahabatku kok diam aja? Ditulis di diary. Jadi dari usia kelas 2 SD ketika saya sudah mulai agak lancar menulis, saya menuliskan itu di diary. Ya. Sampai Bu, waktu saya menikah itu ya, saya bawa diary itu hampir setinggi badan saya. Ya, jadi zamannya diary itu dilakukan sejak usia seperti kalian. Ditulis apa saja. Nah, ini menarik nih, kebiasaan menulis itu. Saat kalian menuliskan perasaan kalian dalam sebuah buku, ya, dalam sebuah diary, ternyata rasanya lebih membahagiakan. Contoh saja deh, Bu Siti. Kakaknya Amar, Kanita, masuk ke pesantren. Ya, itu luar biasa banget ya perubahan dia dari awalnya tidur dari sampai kelas 6 itu masih tidur sama ibu bapaknya, kemudian tiba-tiba beliau itu harus masuk ke pesantren dan tidur dengan teman-temannya yang asing buat dia. Apa yang dilakukan oleh Kanita waktu dia ke pesantren? Dia menulis surat. Jadi dia aktif menulis surat kepada ibu bapaknya. Ya, bahkan dia di dalam suratnya kan itu sering sama Amar tuh ya berselisih paham ya. Di suratnya itu Amar, Teteh minta maaf ya, gitu kan, Teteh sayang sama Amar. Pokoknya dari tulisannya itu sadu banget, romantis banget gitu ya, dituliskan. Dan saya nanya ke Nanit kalau selesai nulis surat gimana perasaannya? Saya lebih jadi nggak begitu sedih Bun, katanya gitu ya, karena perasaan yang Nanit rasakan kemudian dituliskan, dijadikan surat. Jadi kami itu bertukar surat, bukan suratnya secara fisik. Nanti dia kasih ke ustazahnya, kemudian ustazahnya fotokan, kemudian nanti diberikan ke WhatsApp ayahnya. Baru kami baca. Saya pun sama. Saya kemudian menulis surat, Nanit di dunia pesantren itu begini. Bunda begini. Difotokan ke ustazahnya, kemudian Nanit baca. Ya, sampai akhirnya kami seminggu sekali akhirnya bertemu dan saling bertukar surat. Dan ternyata itu sangat melegakan, ya. Nah, kenapa kemudian baca, nulis, kemudian jadi bikin PD, ya? Karena anak-anakku dari baca buku akan bertambahlah wawasan kalian. Ya, mungkin kalau kata Ibu Siti dengan baca itu tambah kosakata, ya. Jadi biasanya jadi tahu kata-kata yang mungkin teman-temannya tidak tahu karena temannya tidak suka baca. Dari satu buku seperti ini saja ada ribuan kata-kata, bahkan puluhan ribu kata yang bisa kalian serap. Ya, akhirnya apa? Dari orang yang suka baca itu wawasannya jadi bertambah, kata-katanya jadi bertambah, mau ngomong apa aja juga jadi enak. Ya, jadi kalau misalnya ngobrolin, tahu nggak Bu Siti, kalau sekarang tuh lagi ada COVID, yang nggak suka baca gini, apaan itu COVID ya, katanya gitu ya. Ya, tapi kalau anak yang suka baca, minimal dia baca misalnya berita gitu kan, oh aku tahu COVID itu yang ini ya, katanya gitu ya. Jadi ngobrolnya jadi enak, jadi nyambung. Nah, jangan itu yang terjadi juga pada saya, Bu Siti. Dari kecil itu akhirnya saya katanya ya menjadi anak yang ceria dari kecil itu. Sebetulnya kalau ngelihat dari histori dari keluarga, sebetulnya bisa saja saya menjadi anak yang minderan gitu kan, kemudian anak yang nggak bisa
ngomong iya lancar gitu ya. Tapi karena baca buku itu sangat membantu saya untuk bisa kemudian menjadi anak yang supel dan juga anak yang ceria. Dari baca, wawasan nambah, kemudian belajar menulis, jadi pede ngomong di mana-mana. Bahkan masuk ke SMA kelas 1 itu akhirnya saya bisa mengikuti, dulu itu ada lomba debat di TVRI gitu ya, dulu SMA itu ya, lomba debat di TVRI, terus kemudian juga menjadi perwakilan sekolah untuk karya tulis, itu waktu SMA. Ya, dari SMP dipupuk dulu suka bacanya, SD baca SMA dan sekarang di masa-masa menuju dewasa, Masya Allah itu yang sangat membantu kita untuk selalu bertumbuh. Ya, nah ini yang sering saya juga sampaikan kepada Nanit ya. Nanit itu usia 1 tahun itu dia suka baca tapi tidak bisa membaca. Jadi dia dari usia 1 tahun dia melihat ibunya suka baca ya. Baca buku, dia kemudian ngikutin. Jadi dia gini, menyah, gitu ya. Itu saya masih ingat, itu usia 1 tahun. Jadi apapun yang ada di depan dia ambil, dia bawa, ya. Kemudian dia bacakan gini. Kadang dia juga terbalik kayak begini, ya biarin saja gitu ya. Namun yang saya lihat dari perkembangan Nanit, setelah dia memang suka baca, memang cukup bagus dari TK, aktif gitu ya, terus kemudian dia lebih pede untuk bicara. Kalau tidak salah kelas TK besar, Nanit itu diundang oleh Himpunan Pengusaha Indonesia, Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Di sana karena waktu TK itu Nanit sudah jualan kayak semacam jelly ya, jelly kecil, dan dia jualan di sana. Terus kemudian pengusaha-pengusaha muda itu ingin lihat, ini ada anak TK gitu ya, jualan jelly, tiap hari itu bikin jelly barengan sama saya dan dia jual. Dia ketok pintu tetangga, mau beli jelly gitu. Kadang di TK-nya itu diajarkan bikin sapu tangan, langsung dijual lagi sama Nanit. Nah, kemampuan itu salah satunya adalah karena Nanit suka baca. Ya, jadi dia punya rasa pede yang cukup tinggi, yang kemudian kalau menurut saya itu menjadi salah satu bekalnya di masa menuju remaja seperti ini. Seperti sekarang Nanit menjadi ketua kelas, kayak begitu, menjadi lebih aktif. Itu karena dari baca. Wawasan yang dimiliki itu menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang tidak suka membaca. Dia lihat buku apa, dia bahkan mungkin baca itu kan tidak selalu fisik ya Bu ya. Ya, baca itu tidak selalu fisik. Dengan dia mengamati misalnya apa yang dia dengar, dan dia berani untuk mengungkapkan apa yang dia wawasan yang dia miliki sekarang. Bun, kalau menurut aku ya gini. Nah, itu adalah salah satu kemampuan yang nanti anak-anakku akan bisa miliki ya, kemampuan untuk berbicara, pede untuk bicara dengan teman-temannya. Itu karena apa? Karena banyak hal yang bisa dibicarakan. Ya, dan itu semua dimulai dari suka baca. Jadi kalau misalnya ada Bu Guru, Pak Guru bilang, ayo membaca, ayo suka baca, itu tidak semata-mata untuk hanya sekedar menyuruh, tapi memang manfaatnya akan sangat terasa ketika anak-anakku suka baca. Jangan baca yang lain deh, kayak misalnya tadi siapa? Najwa ya. Aku suka baca novel, boleh nggak, Bun? Boleh dong, karena di novel itu pun banyak sekali hal yang sebenarnya yang awalnya tidak kita tahu jadi tahu. Ya, misalnya kata-kata apa gitu ya di novel. Kalau novel-novel anak-anak sekarang tuh kata-katanya bagus-bagus banget. Misalnya apalah gitu. Nah, Najwa jadi pasti banyak tahu. Nah, ketika ketemu sama temennya, tahu nggak? Aku kemarin ya beli novel, terus aku baca isinya, itu bagus banget. Emang apa-apa? Nah, selalu ada cerita baru untuk teman-temannya dan bikin teman-temannya itu jadi antusias untuk mendengarkan cerita dari Najwa itu. Kata temennya, Najwa mah selalu tahu apa yang terjadi saat ini. Selalu punya cerita yang bikin kita happy. Jadi biasanya tuh anak-anak yang ceria, yang banyak wawasan, pasti teman-temannya tuh ngumpul di sekitar dia. Karena apa? Dia itu menjadi orang yang menjadi corong informasi lah.
dan banyak yang bisa diomongin ya. Tapi aku mah pendiam gitu kan. Aku suka baca tapi pendiam. Mungkin ada anak yang seperti itu juga ya Bu ya. Gak apa-apa ya. Meskipun pendiam tapi kalau suka baca insya Allah akan sangat membantu banget untuk kalian tampil lebih pede ya. Nanti siapa lagi tadi ya Bu ya yang ngacung suka baca ya Bu? Ayah tadi ada. Ayah ya. Ayah nanti. Aku juga suka baca, bukan hanya novel loh Bun, aku juga baca misalnya cerita-cerita pendek, aku juga baca tentang informasi teknologi yang suka ada di PR kecil gitu ya. Kalau Amar tuh sebetulnya belum sekuat Nanit kalau untuk suka baca, tetapi kalau misalnya ada kayak koran-koran kecil yang PR itu ya, dia suka mau baca kayak begitu, jadi yang pendek-pendek gitu, nggak apa-apa juga, dan biasanya diceritakan. Kemudian Amar itu pendengar, nggak apa-apa juga. Aku belum suka baca Bun, tapi aku senang kalau dibacakan, boleh nggak? Boleh. Yang penting kalau misalnya kata mama atau kata bunda, ayah bunda di rumah bilang, Bunda mau baca buku, jangan bilang, ih males ah, nonton film aja. Jangan gitu, biarin, enak loh dibacakan itu, enak loh mendengarkan itu, ada namanya itu storytelling ya Bu ya. Jadi ngedengerin gitu ya. Kayak sekarang tuh anak-anakku lagi mendengarkan Bunda ngomong, ini adalah storytelling, Bunda lagi bercerita gitu kan. Dan nanti di rumah pun kalau aku belum suka baca, boleh nggak kalau dibacakan sama ayah Bunda? Boleh. Nanti minta sama ayah bundanya, Bunda bacakan 1 halaman atau 2 halaman setiap hari. Nanti anak-anakku rasakan deh, seru banget tuh baca buku itu. Nanti bakalan ketagihan. Makanya ada yang dinamakan kutu buku. Siapa yang tahu kutu buku itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Amira tahu kutu buku itu Orang apa? suka membaca. Orang suka membaca atau cari informasi. Ya. Kutu buku itu Orang suka membaca atau cari baca buku. Membaca buku yang suka baca buku itu menyenangkan. Itu ya intinya kenapa baca dan nulis bikin pede ya, karena semakin banyak ilmu dan wawasan yang dimiliki oleh anak-anakku sehingga akhirnya tidak pernah kehabisan kata-kata untuk bercerita dan menuliskan kembali. Insya Allah gitu Bu. Wah, insya Allah ya anak-anak tuh tadi udah dengar ya. Jadi dari membaca itu tidak hanya sekedar dapat informasi aja gitu ya, tidak hanya dapat pengetahuan baru aja, ternyata manfaatnya luar biasa. Mulai dari kita jadi pede banget ngomong di depan banyak orang gitu, jadi lancar banget berbicara di depan orang, menjadi anak yang lebih ceria tadi katanya ya. Kalau misalkan kalian yang kenal Kananit nih, Kananit itu orangnya ceria banget, terlalu ceria lah. Terlalu ceria gitu kan. Memang pedenya memang luar biasa. Jadi ketika misalkan diminta untuk menjawab ataupun apa menjadi memimpin sesuatu tuh tanpa disuruh tuh biasanya langsung ya dia langsung mengajukan dirinya sendiri gitu ya. Itu ternyata ya dari awalnya dari apa ya, dari hobinya membaca, ternyata ya menjadi anak yang lebih ceria, menjadi pede banget gitu ya, wawasannya ya itu mah udah tidak bisa diragukan lagi. Kalau dari baca kita pasti dapat wawasan gitu. Nah gimana nih anak-anak, tertarik gak pengen jadi lebih pede, pengen jadi lebih lancar nih kalau bicara di depan orang banyak? Ada nggak yang mau lebih pede lagi, bisa lebih wawasannya lebih banyak lagi? Mau nggak kalian seperti itu? Mau. Ya. Tapi kuncinya apa tadi katanya kata Bunda itu, kalau pengen seperti itu kuncinya adalah harus senang baca buku. Senang baca. Nah, tapi nih Ibu pengen nanya nih di sini, tadi kan udah ada nih beberapa yang udah senang baca. Tapi ada nggak sih yang masih males sih kalau disuruh baca buku? Ada nggak nih ngaku nih yang masih malas-malas kalau disuruh baca buku? Aku siapa tuh? Aku katanya. Ya kenapa Oi? Oi suka baca buku Oi? cerita. Oh buku cerita. Iya nggak apa-apa kan tadi katanya baca buku itu tidak harus selalu buku novel, tidak harus selalu buku pelajaran, boleh buku cerita. Saya Jawab mungkin sedikit nih Bun,
tipsnya mungkin ya, tipsnya mungkin di sini juga ada ayah bunda yang sedang ikut juga sama kita di kegiatan kali ini. Tipsnya agar kita tuh memulai untuk memulai untuk menulis, terus memulai kan mestinya dari membaca nih, ya harus baca dulu kan. Nah, tipsnya supaya biar seneng dulu nih baca. Nah, gimana nih kira-kira pengalaman bunda mungkin tipsnya ya? Ya, kalau untuk ayah bunda yang saat ini memang anaknya belum hobi baca ya, memang harus dimulai dari orang tuanya dulu. Jadi kalau saya itu naruh perpustakaan kecil di mana anak-anak itu sering bermain. Jadi misalnya nih sekarang Aisyah itu adiknya Amar usianya 2 tahun dan sekarang itu sudah mulai dia sangat sering berinteraksi dengan buku. Karena apa? Karena di kamar utama kami saya sediakan buku-buku. Jadi dia setiap hari melihat buku lagi gitu kan. Kemudian di bawah ada perpustakaan kecil juga, dia lihat buku lagi. Kemudian saya bawakan buku atau storytellingkan buku minimal dalam satu hari itu 3 buku ke Aisyah itu. Yang saat dia main dan 2 buku lagi saat dia mau tidur. Nah akhirnya dia kalau mau tidur, saya kadang-kadang juga lupa untuk misalnya nih baca buku udah ngantuk nih ya gitu kan, ada aja ya gangguannya. Aku mau baca buku dia bawa bukunya terus minta ke saya untuk dibacain buku gitu. Nah, jadi memang semuanya dimulai dari kita. Walaupun sebetulnya kayak misalnya pembiasaan baca buku juga harus juga dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan kecil lah ya. Nah, kayak misalnya kalau Amar ya agak belum terbiasa dengan membaca buku, jadi dia tidak seperti Aisyah ataupun Nanit untuk baca bukunya. Tetapi saya masukkan program baca buku itu dalam keseharian dia. Jadi 5 menit baca buku dan bercerita isi bukunya itu seperti apa gitu. Dan harus sabar dan konsisten. Jadi kalau misalnya anak sudah aku nggak mau baca buku nih, aku malas baca buku, nggak apa-apa. Ini bunda bawa buku yang baru ini ya, kayak gitu, dan mulai dari buku-buku yang tipis aja dulu ya. Lalu kemudian kalau untuk belajar menuliskannya seperti yang saya ajarkan kepada Nanit, saya selalu bilang apa yang ada di kepalamu dituliskan saja, jangan takut jelek, jangan khawatir nanti diketawain ya, pokoknya dituliskan saja gitu ya. Nanti seiring dengan sering menulis, lama-lama juga akan semakin bagus tulisannya. Nah, anak-anakku, Bunda akan bacakan salah satu karyanya Kananit ya, yang ditulis ini baru, buku baru, namanya judulnya itu adalah Hobiku dan Cita-citaku. Hobiku, cita-citaku. Kananit ambil judul Hobi dan Cita-cita dan Aku Saat Ini katanya ya. Nanit itu panggilanku, nama lengkapku sih Kanita Mutmainatun Nisa. Aku itu sukanya masak, nyanyi, dan dandan. Nulis, aku melakukannya di sela waktu. Atau kalau Bunda memang lagi ada kelas antologi, aku suka ikutan. Pertama kali ikut kelas antologi Bunda, aku masih kelas 6. Sekarang aku sudah kelas 1 SMP. Aku di SMP Al Ihsan Bandung. Selain masak, aku juga suka dagang. Sejak TK, aku sudah mulai jualan. Tapi aku nggak terpikir jadi pebisnis kayak ayah dan bunda. Padahal bunda sudah mengenalkanku dengan bisnisnya dari aku kecil. Aku sering diajak bunda kemana-mana. Tapi aku masih belum ngerti juga bisnis bunda dan ayah itu apa ya? Gitu kan. Aku masih kecil kali ya. Hahaha gitu kan. Cici ya, jadi apa yang dituliskan oleh Kananit ya itu yang dipikirkan oleh Kananit waktu itu. Iya, jadi profesi bunda dan ayah adalah pebisnis di beberapa bisnis. Kata bunda, sejak kecil bunda suka nulis, jadi memutuskan berbisnis tulisan. Bunda juga suka bikin biografi orang keren. Aku pernah diajak ke kliennya yang memang keren-keren. Aku jadi suka pengen difoto bareng, hehehe. Beberapa orang yang aku pernah foto bareng adalah wali kota Bandung. Pernah deh aku foto sama menteri juga. Itu gara-gara bisnis bundaku. Apapun diceritakan boleh. Ya. Kemudian bunda di bisnis nulis, ayah di bisnis furnitur. Kalau bunda masih banyak sih bisnisnya. Hahaha. Gitu coba. Ya, jadi anak-anak yang memang seperti itu. Jadi biarkan bagaimana cara mereka menuliskan, biarkan saja, gitu ya.
Aku belajar dari Bunda, tapi aku belum terpikir meneruskan profesi ayah dan Bunda. Aku pengen jadi guru dan dokter. Kenapa aku pengen jadi dokter dan guru? Aku suka mengajar. Sebenarnya Bunda juga ngajar, cuman aku belum terbayang sih ngajar kayak Bunda. Aku pengen ngajar anak-anak katanya ya. Dan sekarang itu Bu Siti, Nanit bilang, Bun, boleh nggak aku nanti kalau sudah lulus kuliah, aku mau mengabdi pada pesantrenku. Aku pengen jadi guru katanya. Masya Allah, silakan Nanit, aku bilang gitu ya. Kemudian apa namanya tuh, terus kenapa pengen jadi dokter? Aduh, kenapa ya? Jadi dokter itu kayaknya keren. Hehehe. Bukan ding, aku juga pengen keahlian untuk bisa ngobatin orang aja. Kalau bisa sih kasih pengobatan gratis. Mudah-mudahan aku jadi orang kaya biar bisa terus berbagi. Masya Allah. Hobi sudah dikasih tahu kan di awal kalau aku suka masak, nyanyi, dan dandan. Akibat suka dandan, kulit wajahku jadi agak rusak. Terus Bunda nggak bolehin lagi aku dandan. Padahal aku seneng banget posting hasil make upku ke YouTube, TikTok. Ih, aku terus perawatan wajah deh. Hehehe, gitu kan? Gitu ya, lucu banget ya. Agar aku bisa mencapai cita-cita jadi dokter dan guru, aku mulai mempelajari hal penting dan praktek. Salah satunya, waktu usiaku 7 tahun, aku minta izin sama Bunda untuk bikin sekolah gratis. Alhamdulillah, sampai sekarang sekolahnya ada, cuman karena COVID, tutup sementara. Aku senang mengundang teman datang dan mengajar. Kalau cita-cita jadi dokter, aku belum praktek sih. Aku cuman punya beberapa alat dokter-dokteran dan sering main sama Aisyah, adikku yang kecil. Nah, mudah-mudahan ceritaku bermanfaat ya. Apa cita-citamu sahabatku? Aku doakan semoga cita-citamu tercapai ya. Doakan aku juga. Yang pasti semoga kita semangat terus sekolah dan belajar meskipun daring. Hehehe, gitu kan? Ya gitu, itu adalah tulisan Kakak Nanit. Waktu itu Bu, lucu banget waktu bikin antologi, saya juga minta Amar untuk nulis. Dia sudah bikin mau nulis apa aja gitu ya. Cuman mungkin belum terbiasa ya, tidak seperti Nanit, jadi akhirnya tidak jadi tulisannya Amar. Insya Allah nanti Amar juga akan menjadi penulis, mulai belajar jadi penulis, jadi bisa berbagi juga sama teman-temannya ya. Nanti mungkin Amar akan nulis tentang main kelereng ya, karena sekarang lagi suka banget main kelereng, Masya Allah. Ya, itu barangkali Ibu. Ya, nah ternyata seperti itu ya, anak-anak ketika kita ingin memulai untuk menjadi penulis atau pengen lancar nulis tuh ya kuncinya memang dari membaca. Nah untuk kita senang baca dulu tuh memang harus dibiasakan dari rumah gitu ya. Ya misalkan kita bikin aja lah di jadwal kegiatan kita sehari-hari, mungkin kita sisakan, mungkin kita alokasikan waktu ya, tidak usah lama-lama kan Bun ya, cukup 5 menit misalnya ya. 5 menit aja sehari baca buku ya sedapatnya aja, mau 1 halaman, mau berapa halaman. Nah itu mungkin nanti kalau misalkan sudah terbiasa itu akan jadi kebiasaan, nantinya kita bakal tambah senang lagi, tambah penasaran lagi, justru merasa kayak ada hutang nih kalau nggak baca buku gitu kan biasanya. Nah berbagi pengalaman sedikit juga nih, saya juga kebetulan memang senang banget baca gitu ya, karena memang persis banget seperti yang Bunda tadi bilang, karena diawali dari memang orang tua. Jadi ayah saya juga punya perpustakaan pribadi gitu ya di rumahnya. Jadi setiap hari itu memang sama buku, kadang saya acak-acakin waktu kecil tuh, ingat banget acak-acakin buku sampai di gimana-gimana gitu. Terus memang tiap kayak sebelum tidur tuh dibacain dongeng. Jadi kalau misalkan belum dibacain dongeng tuh gak bisa tidur. Jadi kalau ayah udah tidur duluan, saya belum tidur tuh biasanya suka buku gitu ya, pengen minta dibacain tuh, sama banget kayak Aisyah tadi ya gitu. Dan ternyata itu nular ya, menjadi mendarah daging banget gitu ke saya. Terus itu tuh saya ingat banget ketika misalkan ada momen tertentu di mana saya itu dianggap berprestasi gitu ya oleh ayah saya, atau ketika saya ulang tahun misalkan, nah yang dikasih tuh buku. Yang nggak pernah ngasih hadiah yang lain, tapi pernah sih ditawarin, Teteh pengen apa gitu ya, Teteh pengen apa, tapi pengen buku sayanya juga, karena mungkin ya secara tidak langsung mungkin ayah saya saat itu juga menanamkan untuk gemar membaca mungkin ya. Caranya mungkin secara tidak langsung sampai hari ini ya alhamdulillah sih, tapi untuk menjadi penulis lagi mencoba. Lagi mencoba gitu ya, ingin tertarik juga sebenarnya, banyak buku yang dibaca tetapi ibaratnya tuh belum bisa nangkep banget karena mungkin tidak dituliskan ya. Nah gitu. Saya juga pernah dengar mungkin ada
apa ya, ada istilah semacam ini, benar atau enggak, dengan membaca maka kamu bisa membuka jendela dunia, tapi dengan menuliskan kamu bisa mengikatnya gitu katanya ya. Ya jadi anak-anak selain kita senang baca nih, kalau udah senang baca jangan stop di situ, coba dituliskan gitu, coba diceritakan lagi supaya apa yang kita baca nantinya bisa lebih melekat gitu ya, ibaratnya udah diikat nih di dalam diri kita tuh, itu dia nggak akan kemana-mana lagi tuh apa hasil yang kita baca gitu ya mungkin. Nah itu dulu sementara nih yang bisa disampaikan. Sekarang Ibu akan buka sesi tanya jawab. Boleh anak-anak yang dari tadi sudah menyiapkan pertanyaannya, udah penasaran banget pengen nanya sesuatu ke Bunda, boleh disampaikan ya. Nanti akan ada hadiah ya, akan ada hadiah dari Bunda nih, dari buku-bukunya Kak Nanit, ada beberapa bukunya Kak Nanit. Ada 4. Ya, ada 4, nanti untuk 4 orang. Siapa yang mau bertanya ataupun yang mau berbagi ceritanya tentang buku, tentang pengalamannya membaca, boleh silakan mengaktifkan audionya ya, atau yang bertanya dulu deh, nanti Ibu akan kasih hadiah ini untuk yang bertanya. Ayo, ada nggak yang sudah menyiapkan pertanyaannya? Cila, ada lagi siapa lagi? Cila. Coba yang Kirana. Kirana, kelas 1A. Oke, bagus. Siapa lagi? Dua. Oke. Sementara segitu dulu. Coba Ibu akan mulai dulu ke Cila ya. Cila. Assalamualaikum. Ya. Ibu, gimana caranya kalau nulisnya itu nggak capek gitu? Apa? Suaranya kecil. Bentar. Gimana caranya biar nulisnya nggak capek? Gimana caranya biar nulisnya nggak capek, katanya Bun. Ya, benar. Kata Cila, gimana caranya biar nulisnya nggak capek? Ya, kalau kita mau belajar nulis, bukan berarti nulis itu setiap jam nulis, seharian nulis, tidak. Seperti yang tadi kata Bu Siti, kalau kita mau mulai baca, tidak harus setiap hari atau sepanjang hari baca buku. Cukup 5 menit membiasakan untuk baca buku. Ya. Kemudian kalau nulisnya gimana? Cukup 5 menit membiasakan menulis. Ya. Jadi dalam satu hari itu, Cila kan pasti punya kegiatan banyak tuh ya. Main, belajar daring, kemudian ngasuh adik mungkin ya Cila kalau punya adik. Nah Cila hanya hanya menyiapkan 5 menit saja untuk nulis, tapi setiap hari nulis selama 5 menit itu. Misalnya, aku mau nulisnya boleh nggak setelah sekolah daring? Berarti jam 12:30. Setelah selesai belajar, 5 menit disiapkan sama Cila untuk belajar nulis. Ya, jadi nanti Cila siapkan satu buku yang kosong, ya. Kemudian ditulis di bukunya buku belajar menulis cerita. Ya, nanti selesai sekolah daring, Cila hanya siapkan 5 menit saja untuk belajar menulis. Besoknya 5 menit lagi, besoknya 5 menit lagi, besoknya 5 menit lagi. Nanti lama-lama Cila jadi jagoan bikin tulisannya gitu, Cila. Nah, gitu Cila. Jadi kalau pengen jadi penulis, pengen nulis buku tuh Bunda juga nggak seharian jadi satu buku kan? Iya. Gitu. Berapa menit dulu, besok dilanjutin lagi. Sampai akhirnya bisa jadi satu buku yang lengkap. Gitu Cila ya. Oke, baik. Terima kasih ya Cila. Oke, yang selanjutnya siapa nih tadi teh yang Kirana. Silakan Kirana. Kirana tadi ya. Kirana Putri 1A. Kirana mau bertanya? Iya. Ayo, Nak. Ayo, Kirana. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara? Kirana mau tanya apa? Itu lagi ngomong. Lagi ngomong. Nggak kedengeran. Boleh diulangi, Kirana? Bisa. Boleh Pak sudah. Gimana? Boleh diulangi lagi? Ada suaranya? Aduh. Ya deh.
caranya bacanya lancar? Kirana nggak kedengeran sayang. Ibu katanya gimana cara supaya bacanya lancar. Supaya lancar. Kirana pengen bacanya lancar. Kirana kan baru kelas 1 ya. Gimana caranya supaya menulis lancar? Salah satunya adalah dengan latihan menulis 5 menit sehari. Gimana supaya bacanya lancar? Dengan latihan membaca 5 menit setiap hari. Jadi cukup 5 menit saja atau cukup 10 menit saja, tergantung Kirana atau adik-adik di sini, anak-anakku di sini ya, yang punya waktunya berapa banyak, tapi latihannya tiap hari. Yang mau lancar baca, latihan baca tiap hari 5 menit atau 10 menit. Yang mau lancar nulis, latihan nulis tiap hari 5 menit atau 10 menit. Jadi yang penting adalah latihannya. Ya, nggak apa-apa kok. Nanti bacanya misalnya my mom, sebentuk goresan pena, awalnya gitu Kirana bacanya. Setelah latihan terus sehari 5 menit baca kayak begini, lama-lama Kirana aja my mom, sebentuk goresan pena buah hati untuk ibu tersayang. Setelah latihan terus 5 menit sehari baca buku. Ya, jadi gitu ya Kirana ya, harus banyak latihan ya sayang ya. Aku Bet. Ya. Sip. Lagi kuncinya memang di latihan. Ya. Aku lagi ya. Mau lancar Oke, Adwa tadi ya nanya juga ya, udah nggak sabar Adwa. Aku Soleha. Ayo Adwa. Ayo Adwa. Aku suka nulis di harus sama Bu Guru mau nanya apa? Kurang jelas sayang. Ayo coba. Kenapa harus nulis sih? Kenapa? Oke. Kenapa sih? Dia benar kenapa sih harus nulis? Betul juga ya pertanyaannya. Kenapa sih harus nulis gitu ya? Kalau bisa mah main terus, nggak usah nulis gitu ya Adwa ya. Kalau bisa aku mah ngemil terus daripada nulis. Tapi sebetulnya menulis itu banyak sekali manfaatnya Adwa. Ya, salah satunya seperti yang Bunda tadi ceritakan. Ya, ketika kita lagi sedih, dituliskan, ya Allah aku lagi sedih hari ini, aku dimarahin sama mama. Selesai nulis, ternyata sedihnya agak berkurang loh Adwa. Ya, jadi menulis itu kata orang ahli adalah salah satu bentuk relaksasi diri. Relaksasi diri. Apa ya kalau kata anak-anaknya? Pokoknya nulis itu bikin bahagia deh, Adwa. Ya, makin Adwa sering nulis, makin Adwa itu bahagia. Nulis apa saja perasaan Adwa dituliskan di diary, insya Allah Adwa bakalan ngerasain happy, bahagia banget. Ya, jadi orang-orang yang ahli di bidangnya, dia akan menulis buku. Pada saat orang-orang itu sudah meninggal, Masya Allah Bu Siti ya, jadi kenang terus karyanya dan ilmunya karena sudah diikat melalui tulisan. Gitu Adwa. Adwa mau jadi penulis? Aku Ibu, Oke. Lucu banget sih. Iya, terima kasih Adwa. Satu lagi tadi cowok deh. Ozil. Tadi ada cowok. Ozil Bu, Ozil. Lupa tuh. Ibu.
Aku. Tadi siapa ya yang pertama kali Aku. bukan. Sudah, silakan siapa aja. Kenzi ya. Kenzi, oke. Gimana supaya cepat ngerti pelajaran? Biasanya suka ribut kayak gitu. Gimana cara ngerti pelajaran? Udah ada yang ngejawab. Tapi udah ada yang nanya supaya cepat ngerti pelajaran. Supaya cepat ngerti pelajaran, gitu. Ya. Oke. Jadi kalau udah baca buku mau ngapal itu biar cepat ngerti itu gimana yang dibacanya gitu ya? Iya. Iya. Kalau udah Kan biasanya kita sekarang lagi sekolah daring ya. Ya, jadi kalau ini saya ambil dari tipsnya Bu Kipti juga. Ya, jadi waktu itu kan kalau Bunda tuh dulu ya waktu masih seusia kalian, kalau lagi guru nerangin suka sambil nulis ya. Ditulis sampai buku-buku Bunda itu penuh sama tulisan ya. Apa kata guru yang penting ditulis. Tapi kalau sekarang karena kalian daring, boleh loh. Yang penting adalah ketika guru sedang menerangkan ya di depan layar, kalian simak baik-baik. Serius. Ya, setelah itu ya baru kemudian diulang lagi dengan membaca buku pelajaran yang tadi sudah disampaikan sama Bu Guru. Ya, latihannya nggak apa-apa deh 5 menit, 10 menit baca buku pelajaran diulang. Ya, diulang lagi. Setiap hari 10 menit boleh. Nanti insya Allah Kenzi jadi lebih hafal. Ya, disimak dulu, dibaca lagi, diulangi baca, terus terjadi pengulangan. Kalau kata Bu Siti, konsisten bacanya. Ya. Pasti bakalan lebih hafal, insya Allah. Gitu, Kenzi. Bu, tapi kalau biasanya soalnya ribut, kalau kita nerangin, jadi gak ngerti gitu. Jadinya maksudnya. Apa? Gimana, Kenzi? Soalnya ribut, Kak. Kalau bisa nerangin, jadi gak ngerti. Oh. Kalau bisa nerangin, tapi pada ribut, jadi Kenzinya gak ngerti gitu. Iya, suka kayak gitu. Wija gimana tuh? Wija jujur amat kan? Bagus. Oh, jadi anak-anak yang lain ya. Oke. Iya, Bu. Jadi maksudnya iya, nanti di-mute sama Ibu Ica ya. Nanti simak benar-benar ya, Kenzi. Thank you, sayang. Ya, nanti kalau Kenzi ingetin teman-temannya kalau Bu Ica lagi nerangin gitu jangan dulu. Ya. Oke, sayang. Oke, baik. Terima kasih ya, Kenzi, pertanyaannya. Oh, Aluna. Mau tanya katanya dari tadi. Oke, silakan Aluna. Aku ya. Sama nambah ilmu. Ulangi, sayang. Gimana satu orang tertarik dengan tulisan kita? Kenapa kalau membaca bisa menambah ilmu? Aku mau tanya. Kenapa dengan membaca bisa menambah ilmu? Gimana caranya orang tertarik dengan tulisan kita? Gitu nggak, Luna? Oh, bukan. Bu, kenapa membaca ada menambah ilmu? Nah, apakah dengan membaca bisa menambah ilmu? Oh, apakah dengan membaca bisa menambah ilmu gitu, Aluna? Kenapa bisa menambah ilmu? Aluna, kenapa membaca bisa menambah ilmu? Kenapa membaca bisa menambah ilmu? Betul itu pertanyaannya? Ya. Oh, iya, Masya Allah. Mohon maaf ya anak-anakku ya. Ini suara anak-anak nggak kedengaran jelas, jadi benar-benar harus disimak banget. Kenapa membaca buku itu bisa menambah ilmu? Ya, karena ketika orang yang menuliskan buku itu biasanya satu berdasarkan pengalamannya, yang kedua berdasarkan keilmuannya. Contoh,
seorang dokter, dia menulis buku tentang kesehatan gigi. Dia jelaskan di buku itu bagaimana cara merawat gigi, gigi itu apa, jumlah gigi anak-anak berapa, jumlah gigi orang dewasa berapa. Dia tuliskan dalam buku seperti ini. Lengkap semua. Ya. Artinya yang menulis buku itu memberikan informasi atau wawasan kepada pembaca bukunya. Ya, itu sebabnya yang Aluna awalnya tidak tahu, anak kecil itu cuma segini ya jumlahnya. Kalau gigi orang dewasa 32 gigi ya misalnya. Ya, gara-gara baca buku. Jadi itulah kenapa orang yang baca buku dia akan bertambah ilmu karena dia mendapatkan transfer ilmu dari penulis yang dia itu punya ilmu tersebut. Paham ya Aluna? Jadi Aluna mau baca buku? Mau sayang? Aku suka baca buku. Oh iya, Aluna suka baca buku. Makanya Aluna berani dan pede untuk bertanya di sini. Masya Allah Aluna. Terima kasih ya sayangku. Oke, lanjut Ibu. Lanjut. Coba pengen dari Bapak Ibu guru nih kayaknya ada nggak Bapak Ibu guru nih yang ada yang mau bertanya? Aku Ibu. Aku Ibu. Jano. Ayo. Ayo Bapak Ibu guru boleh raise hand ya atau langsung di speakernya. Bu Novi. Oke, Bu Novi. Masya Allah, alhamdulillah antusias ya. Bu Novi. Aku. Oh, itu bundanya Amat. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau bertanya, hari ini temanya tentang menulis buku ya. Kebetulan saya juga termasuk orang yang senang menulis diary zaman dulu ya Bu ya. Sampai awal kuliah menulis cerita pendek juga ada beberapa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di kelas di Bina Talenta ini sebetulnya ada beberapa anak yang senang juga menulis. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah punya satu karya tulis, bagaimana caranya ketika kita ingin karya tulis kita tuh jadi buku dan diterbitkan dan bisa dibaca oleh banyak orang, mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi, Masya Allah, alhamdulillah kabar saya baik ya. Semoga Bu Novi juga selalu luar biasa dan terima kasih untuk pertanyaannya. Banyak orang yang dia itu menjadi penulis buku diawali karena dia pede untuk membukukannya. Jadi sebetulnya begini, orang yang bertalenta atau kebiasaan menulis itu mungkin banyak orang yang sudah melakukannya. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang sudah menulis, dia tidak pede untuk membukukannya. Karena mereka menganggap, apa ya dah saya mah tulisnya cuma gini-gini doang gitu ya Bu ya. Suka gitu, aduh gimana ya mau dipublikasikan, malu nanti banyak yang baca, ternyata banyak yang respon negatif misalnya kayak gitu. Nah kemudian yang terjadi gitu kan, kenapa saya bisa menulis begitu banyak buku dan akhirnya memutuskan menjadi penulis? Karena PD-nya dulu yang kemudian saya besarkan gitu ya. Kalau saya sudah PD-nya besar, maka akan banyak celah-celah untuk bisa menuliskan. Waktu SMA sebelum menulis buku, saya SMA kelas 1 itu sudah mendapatkan uang dari menulis ya, karena saya berani dan pede untuk mengirimkan cerpen-cerpen karya sendiri, opini dan lain-lain ke media cetak. Jadi waktu itu saya di majalah Gadis, di PR. Karena pedenya, mungkin banyak orang yang dia sebenarnya tulisannya lebih bagus dari saya, tapi nggak pede untuk mengirimkan ke media. Nah, begitu pula dengan penulisan buku. Setelah Bu Novi punya naskah nih ya, yang dipikirkan berikutnya adalah bagaimana naskah ini akan dibukukan. Tentu saja stepnya untuk buku itu ada dua. Ada yang akan diterbitkan ke penerbit mayor, ya penerbit yang umum.
Kalau sekarang ini kayak Gramedia Pustaka Utama, kemudian ada Alex Media dan berbagai penerbit, ada yang kita berani untuk mengirimkan ke sana, ya. Ada juga yang kemudian menerbitkan sendiri atau disebut dengan indie publisher, ya. Tahun 2004 saya pede dulu ngirimin naskah ke Gramedia Group, ya. Jadi waktu itu 2004 itu 2005 saya menjadi penulis di Kompas Gramedia. Itu bukan karena saya paling pinter nulis, tapi karena saya punya pede aja untuk memberikan naskah saya ke sana. Persoalan ditolak atau tidak itu mah persoalan lain, ya. Nah, nanti kalau udah bergabung di penerbit di ACC yang akan membukukan seperti ini nanti penerbitnya Bu Novi. Kita mah cukup mengirimkan tulisan kita aja, file Word-nya. Nanti mereka yang di ACC baru mereka yang mendesain covernya, kemudian sampai mendistribusikan. Kalau misalnya indie publisher gimana? Kalau indie publisher, setelah saya menjadi penulis di Gramedia dan beberapa penulis di penerbit di Indonesia, saya mulai berani untuk menerbitkan sendiri. Nah, ini adalah buku yang saya terbitkan sendiri. Ya, selama masa pandemi ini akhirnya saya mikir, kayaknya saya mau deh distribusiin sendiri. Akhirnya saya menciptakan buku-buku termasuk yang Nanit yang distribusinya itu secara online. Jadi naskah diedit, di layout, didesain, kemudian dicetak, distribusi sendiri. Ya, dan itu berawal dari PD. Jadi Bu Novi begitu sudah punya ini karya saya kayaknya bermanfaat untuk pembaca. Udah aja PD aja. Pilihannya dua, mau diterbitkan sendiri atau mau diterbitkan oleh penerbit mayor. Itu saja. Tinggal PD-nya yang mana. Ya, tapi kalau saya rekomen mendingan di indie publisher-kan. Bikin sendiri, cetak sendiri, distribusi sendiri. Itu rasanya seru banget ya. Jadi Masya Allah itu adalah salah satu peluang juga untuk masa pandemi ini. Dan kayak gini, Bu Nov, ini adalah anak-anak yang cukup percaya diri juga untuk membukukan, salah satunya Nanit, dan mereka jualan buku ini, Bu, secara online. Ya, jadi diikut sertakan oleh ibunya untuk bikin buku, kemudian anak-anak itu majang, karena sekarang anak-anak ya udah digital banget ya, udah punya Instagram, udah punya TikTok, mereka jualan buku-buku ini, dan mereka pede. Ini loh buku karya pertamaku, karya keduaku, Nanit sudah 6 buku ya sekarang. Masya Allah mereka pede dengan karyanya dan mereka distribusikan itu sendiri. Ya jadi itu pilihan yang Bu Novi. Yang penting adalah punya karya, pede, lanjutkan. Ya. Sama-sama. Ya begitu ya Bu Novi. Jadi kalau udah punya naskah, berarti kalau udah ada naskah ya mungkin nanti bisa dilanjutkan ya. Boleh ya silakan. Tadi saya udah bilang sama Bu Siti, nanti guru-guru bikin antologi aja, nanti nggak apa-apa, nanti kita yang cetakan gitu kan. Nanti bantu desain. Kenapa Bu Siti nggak pakai apa-apa? Yang penting adalah guru Bina Talenta jadi punya yang diikat ya. Masya Allah. Silakan. Nah itu Bapak Ibu lihat nih ada tantangan. Bu, aku. Ibu kenapa nggak pakai masker? Naskah ya nanti kita pikirkan nih temanya apa ya yang kira-kira seru ya nih. Mungkin ada kesempatan untuk bisa dipublish nanti tulisan kita ya. Kenapa kata lu? Masih ada? Saya mau bertanya. Yang mau nanya. Mau deh, mau. Saya Bu. Mau nanya. Saya rame banget. Mau Bu. Yang mau bertanya. Saya Bu. Boleh nggak saya Oh, boleh ya. bertanya? Mau Bu. Banyak banget nih. Kila dan Freya coba kembar ini. Iya sama Surya. Siapa? Ozil Bobo. Ayo Ozil. Ozil mau bertanya. Mau bertanya ya? Mau bertanya Ozil? Aku. Ya. Gimana? Kenapa kalau baca buku nambah ilmu? Oh, udah. Udah sayang tadi udah dijawab karena baca buku itu adalah perpindahan ilmu dari orang yang berilmu
Ya, jadi orang yang berilmu dia menulis buku, ilmu yang ada di kepalanya dibaca oleh orang lain yang mungkin belum punya ilmunya. Itu Osil. Oke. Siapa lagi yang mau tanya itu? Kaizan. Rashila Freya. Oke, coba kelas atas nih. Dari tadi adik kelasnya sama Rashila dulu, kasihan. luar biasa. Rashila dulu, Rashila. Boleh aku siapa? Bagai mau kamar mandi boleh nggak? Bagaimana orang yang tertarik dengan tulisan kita? Bagaimana biar tertarik dengan tulisan kita? Bagaimana orang bisa tertarik dengan tulisan kita, gitu ya? Iya. Oke. Bagaimana mungkin orang bisa tertarik kalau Rashila tidak memberikan tulisannya kepada orang lain? Jadi yang harus dilakukan adalah berani menunjukkan tulisan kita dulu, kemudian minta masukan dari mereka yang membaca tulisan kita. Ya, jadi nanti Rashila kasih tulisan ke temennya. Iya, aku bikin puisi nih, aku bikin cerpen nih, bagus nggak menurutmu? Dibaca sama temennya, terus kata temennya, ih bagus, alhamdulillah. Terus ada temennya bilang, ih kok jelek amat gitu kan? Rashilanya jangan nangis. Oke, aku perbaiki tulisannya lebih bagus. Lama-lama setelah nulis lagi, tulisan Rashila dan Freya pasti bakalan semakin bagus. Jadi yang penting adalah berani menunjukkan dulu, terus memperbaiki tulisan terus-menerus. Gitu Rashila dan Freya. Oh, iya Bu. Aku Bu. Ada pasar malam. Aku Ibu. Bu Siti Rashid mau bertanya di kelas 6D, kelas atas katanya. Oke. Mana coba? Ya Rashid, silakan Rashid. Gimana cara ngelatih percaya dirinya? Oke. Bagaimana melatih percaya diri untuk bisa menulis barangkali ya? Atau bagaimana melatih percaya diri ketika kita sudah membaca atau menulis? Intinya sih sebetulnya begini, Rashid. Orang yang Rashid lihat sekarang pede banget, sebetulnya dia juga punya loh perasaan minder. Ya. Jadi perasaan minder itu manusiawi banget, dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Tetapi yang kemudian dia bisa bangkit menjadi percaya diri adalah dia memaksa dirinya untuk percaya diri. Ya, jadi kalau yang minder tuh ya dia langsung mikir, ih ngapain ya saya minder, sama kok saya makan nasi kayak si itu, sama kok saya sekolah di Bintang, sama kok saya jajannya sama. Ya, jadi orang yang percaya diri pun sebenarnya punya sisi minder, tapi dia tidak memperbesar sisi mindernya, dia lebih menguasai dirinya mendorong dirinya untuk lebih percaya diri. Pahami saja bahwa semua manusia itu dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak boleh hanya fokus pada kekurangannya, tapi kita fokus pada kelebihan yang kita miliki. Kalau kita sudah fokus pada kelebihan yang kita miliki, insya Allah kita akan penuh syukur dan juga akan menjadi lebih percaya diri. Termasuk ketika memulai menulis buku atau menulis apapun, awalnya pasti orang, ih kamu kok tulisannya gitu ya, kok nggak seru ya, nggak enak dibaca. Tapi kalau kita punya
keyakinan bahwa ya ini kan tulisan pertama saya akan berbeda ketika tulisan kedua, ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya gitu kan. Jadi itu yang akan memupuk percaya diri kita bahwa kita itu akan semakin terlatih kalau kita memaksakan dan membiasakan. Oke. Gitu. Ya, jadi jangan baru juga tulisan pertama terus ada yang komen dikit langsung minder gitu ya, nggak mau nulis lagi. Nah, jangan kayak gitu. Justru kita tunjukkan lagi dengan karya yang lain. Nanti lama-lama itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Rashid tetap semangat ya. Oke. Terima kasih ya Rashid. Oke, ada lagi? Masih ada waktu? Aku. Udah aja ya? Aku. Ini hadiah buat siapa Ibu? Oke. Iya. Aku bu. Aduh, siapa itu? Oke, mohon maaf karena waktunya terbatas nih. Nanti insya Allah lain waktu kita akan undang lagi Bunda nih buat kesini ya. Iya. Biar nanti mah kuat ya bertanyanya nih. Karena waktu kita terbatas, jadi Ibu cukupkan dulu sekian ya untuk sesi tanya jawabnya. Kalau yang ada yang masih penasaran, nanti boleh pertanyaannya dikirim ke wali kelasnya aja. Nanti sama Ibu wali kelasnya nanti mudah-mudahan bisa dijawab sama Bunda nanti. Iya. Dan pemenang 4 bukunya adalah. Oke. Nah, untuk yang memenangkan 4 buah buku, yang pertama adalah Cila. Tadi ya selamat Cila. Sore Cila. Kemudian Kirana kelas 1A, A2 kelas 1A juga ya. Dan yang keempat adalah Kenzi tadi kelas 2 ya. Selamat ya. Oke. Wah, gak kerasa ternyata waktu kita sudah berjalan sekitar 1,5 jam nih. Iya, gak kerasa ya? Ya, gak kerasa banget karena luar biasa sekali ternyata materinya anak-anak juga ternyata ngumpul juga tadi banyak yang ngacung-ngacung. Masih banyak yang penasaran sebenarnya. Tapi ya bagaimana ya? Dan kita lanjutkan sama program menulis semua anak-anak yang ada di Bintal. Ayo ya anak-anak, nanti kita akan agendakan nih, kita programkan biar kalian bisa menyumbangkan 1 naskah ya nanti biar bisa dibukukan. Oke, siap-siap nanti biar jadi penulis yang hebat ya. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali ya materi hari ini. Meskipun masih banyak yang penasaran banget sebetulnya, tapi karena waktu kita terbatas ya, jadi kita akan sudahi saja ya sesi kita kali ini. Insya Allah nanti bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah mendapatkan materi-materi luar biasa dari Bunda ya. Dari mulai membahas tentang manfaat membaca tadi sangat banyak sekali. Di samping dari kita ketika membaca itu menambah ilmu, ternyata manfaat lain yang tersembunyi dari manfaat membaca itu luar biasa sekali. Dan yang kedua tadi Bunda juga sudah memberikan tips tadi mungkin ya, gimana sih biar senang baca dan gimana sih biar senang nulis juga tadi ya. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda ini bermanfaat, dan tentunya yang paling utama itu bisa kita aplikasikan tadi tips-tipsnya, mulai dari tadi mengatur jadwal baca tiap hari. Nah, itu dicoba ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan perubahan kepada kita menjadi anak atau menjadi manusia yang lebih baik, lebih pede lagi tentunya ya anak-anak. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Indari yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan manfaat membaca dan menulis. Kemudian juga terima kasih luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk siswa dan siswi SD Bina Talenta yang sangat antusias sekali hari ini pada acara kita hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Juga tidak lupa juga terima kasih kepada ayah dan bunda yang masih setia menemani anak-anak, mendampingi anak-anaknya di rumah ya. Oke, kita aplaus untuk kita semuanya. Baik, terakhir saya ambil sedikit quotes mungkin tadi dari yang Bunda sampaikan, itu katanya adalah saya senang membaca dan menulis karena setiap kali saya selesai membaca dan menulis maka saya merasa bahagia katanya. Oke, baik, saya Ibu Siti Nurhayati, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Dadah.